Yo, what's up everybody, selamat sore semuanya. Balik lagi di channelnya Nuvo Motovlog, Strip Reza Kusuma Putra. Ya halo guys, apa kabar lagi kalian semuanya? So di video kali ini gue baru aja balik gawe. Dan kalian bisa lihat nih cuacanya agak sedikit mendung-mendung gimana gitu. Ini kayaknya malam bakal hujan terus ini. Jadi gue pengen buru-buru balik gawe. Dan selagi perjalanan gue pulang, di video kali ini gue pengen ngebahas empat. Iya, ada yang ditilang. Iya, ditilang. Marahin aja pak. Iya, marahin aja pak. Udah ngelawan arus ini lagi, ngelawan arus nih. Ngelawan arus lagi nih. Iya, ngelawan arus lagi. Baru juga mulai. Ya gitu ya orang Indonesia mah. Aduh. Ya nggak di Indonesia juga sih. Di luar negeri juga banyak kayaknya. So, jadi balik lagi. Iya, aduh macet deh. Nah ya udah mulai jalan. Ya, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas 4 merek suspensi belakang yang biasanya itu paling dicari gitu. Enggak paling dicari juga sih, maksudnya yang paling fenomenal lah, yang paling banyak dikenal orang dan yang paling banyak dipakai sebagian orang untuk kontes biasanya. Jadi ini pengen gua bahas karena gimana ya, soal suspensi belakang itu kan pemilihannya banyak banget macam-macam, tapi ini yang menurut gua rekomendasi dan biasanya banyak dipilih orang untuk kontes. So, jadi kita langsung mulai aja. Untuk yang keempat itu adalah WP Suspension. Nah, kalau untuk WP Suspension ini sebenarnya masih terbilang baru sih ya menurut gua, atau gua yang baru tahu gitu loh. Jadi baru beberapa bulan atau beberapa tahun ini WP Suspension itu masuk ke Indonesia, setahu gue sih ya. Jadi ini produknya produk Thailand. Tapi kalau misalnya kalian search di Google, kalau kalian misalnya tulis WP Suspension gitu di Google, itu yang muncul pasti sok depan motor-motor trail atau motor-motor cross gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya WP Suspension ini awalnya itu untuk motor apa gitu loh, gua nggak begitu tahu. Sempet gua searching juga di Google, itu nggak ada penjelasannya yang bener-bener konkret gitu atau bener-bener pasti gitu. WP Suspension itu dari mana? Cuma kalau misalnya kalian tulis WP Suspension Thailand di Google, itu pasti munculnya ya shock WP Suspension yang banyak dipakai kayak sekarang ini gitu. WP Suspension yang shock belakang yang dari Thailand. Untuk karakter shock itu sendiri sih ya, WP Suspension ini karakternya keras gitu. Karakternya keras walaupun dia dipakai di motor yang memang sudah peruntukannya itu karakternya keras. Tapi kalau kalian bisa lihat di bawahnya itu ada kayak klik adjustable-nya gitu ya, cuma gue nggak tahu itu fungsi apa enggak. Karena gue jarang banget ngelihat shocknya itu, mungkin karena warnanya flat gitu ya, jadi orang jarang pakai. Cuma kalau untuk sebagian orang atau beberapa orang yang ngerti atau beberapa orang yang paham tentang shock breaker gitu, karena itu shock harganya lumayan juga, nggak bisa dibilang shock murah dan shock biasa gitu. Tapi kalau untuk gue pernah nyobain sih waktu itu punya siapa gitu, gue pernah coba pakai shock WP Suspension. Itu karakternya menurut gue keras. Shock breaker, wow, kaget gue. Ya, karakter shock breakernya, shock belakangnya itu cukup keras kalau menurut gua gitu. Kayak gua pakai shock Nuvo di Aerox ini gitu, lumayan keras. Jadi kalau misalnya untuk dipakai harian itu kayaknya kurang worth it deh kalau menurut gua. Nah, lanjut yang kedua itu adalah KTC. Nah, KTC. Kalau KTC ini emang banyak banget ya produknya, dari shock, terus kaliper, master rem, dan aksesoris yang lain. Pokoknya banyak banget kalau KTC. Nah, untuk tipe KTC yang satu ini, KTC-nya itu biasanya sebutannya KTC Extreme deh kalau nggak salah. Yuk, disapa tuh. Gue kadang suka bengong gitu, itu siapa gitu kalau ada yang nyapa gue. Aduh, siapa dah, nggak tahu ya itu siapa namanya. Thank you udah nyapa. Kita ke kiri.
Tadi sampai mana? Oh ya, shock KTC Extreme ya. Nah, kalau untuk KTC Extreme ini karakternya hampir sama kayak WP Suspension. Warnanya juga dia hitam, warnanya juga flat, kayak nggak kurang menarik. Cuma kalau misalnya dipakai ke modifikasi dengan karakter tertentu gitu, itu cukup menarik loh. Karena misalnya kalau ngelihat dari segi harga juga hampir sama kayak WP Suspension kalau menurut gua. Untuk KTC dan WP itu masih jarang sih yang pakai, masih jarang banget. KTC, WP itu jarang banget karena memang karakter shock breakernya itu cukup keras gitu. Walaupun ada klik adjustable-nya, cuma gue nggak tahu deh itu bisa fungsi atau enggak gitu. Karena gue sendiri belum pernah pakai, karena gue kurang suka sama warnanya yang flat, hitam terus abu-abu kayak gitu. Gue nggak suka aja gitu. Kurang menarik pandangan gitu, kurang eye catching lah istilahnya. Ya mas, duluan aja mas. Nah, wih Nuvo, pink, cakep, pink, ungu, cakep tuh lumayan. Nah, jadi itu yang ketiga. Dan yang kedua, nah ini yang kedua ini shockbreaker yang gue pakai sekarang, yaitu YSS Suspension. Kalau YSS ini entah kenapa ya, gue seneng banget sama modelnya yang simple gitu. Kalau untuk kenyamanan, shock YSS ya jangan ditanya lagi lah ya. Biasanya memang orang banyak banget yang pakai buat harian kalau untuk shock YSS, karena kenyamanannya luar biasa banget. Terus apalagi ya, looknya juga, tampilannya juga itu simple tapi elegan, terus ya eye catching juga gitu kan. Ada beberapa shock yang nggak punya settingan kliknya gitu, adjustable-nya. Ada juga yang ada yang adjustable juga untuk tipe-tipe tertentu dan untuk model-model tertentu juga. Kalau gue memilih pakai yang non adjustable karena gue ya cuma untuk pakai harian, jadi ya gue tetap suka karakter shocknya gitu loh. Kalau misalnya kalian butuh yang adjustable, YSS juga punya gitu. Sama itu favorit gue banget. Shock dari awal gue main motor itu favorit gue banget. Waktu di Jupiter gue pernah pakai YSS yang non tabung, itu yang hybrid ya kalau nggak salah. Dari gue zamannya masih main bebek sampai sekarang main Matic, itu pasti gue beli shocknya YSS karena itu udah nyaman banget di gue lah pokoknya. Dan yang pertama guys, nah ini yang spesial nih, banyak banget yang pengen beli shockbreaker yang satu ini, cuma harganya gila banget sih, emang harganya mahal banget memang, tapi kualitasnya bisa dijamin sesuai dengan harganya ya kan. Dan nama shocknya itu ya Öhlins. Ini shock yang paling eye catching banget dengan warnanya yang kuning gitu ya kan, dengan kualitasnya yang bagus banget dan punya garansi 2 tahun guys. Lo bayangin shockbreaker punya garansi 2 tahun gitu kan, gimana ya. Shockbreaker kan kita nggak pernah tahu sih ya umurnya itu kayak gimana, karena karakter orang cara pakai motornya itu kan beda-beda sih. Tapi Öhlins berani gitu ngasih garansi selama 2 tahun, berarti kan mereka bisa ngejamin gitu loh, ngejamin kualitas shocknya. Saking ngejaminnya itu mereka bisa ngasih garansi 2 tahun. Gila. Cuma memang harganya sih, kalau untuk buat Nuvo yang tabung bawah, itu harganya sekitar 4 jutaan deh kalau nggak salah. Dulu gue sempat pengen beli, cuma waduh lebih mahal 2 kali lipat dari YSS kan. Karena gue pakai harian, jadi kayaknya sayang banget. Jadi mending ya nggak usah lah pakai YSS aja gitu kan, udah cukup banget buat gue. Saking gitu cuma pengen beli shock doang gitu, ngumpulin ya kan, padahal cuma pengen beli shock doang, saking pengen mengedepankan kualitas juga gitu, karena warnanya juga yang eye catching kan, warna kuning gitu. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini. Jadi shockbreaker atau suspensi favorit kalian yang mana di antara 4 itu? Kalau gua sih ya kalian udah tahu lah ya, selain harganya murah, eye catching, bentuknya simple,
tampilannya juga menarik gitu. Ya YSS sampai gua pakai sampai sekarang gitu ya kan. So oke guys, cukup sekian untuk video gua kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video gua kali ini, silahkan klik like. Jika ada komentar, tolong kasih tahu shockbreaker atau suspensi favorit kalian di komentar di bawah, supaya gua tahu gitu kira-kira nih shockbreaker paling populer nih yang mana nih. Walaupun kalian belum beli gitu ya, favorit kalian aja deh pokoknya yang mana gitu. Dan jangan lupa share video gua ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe di channel gua untuk melihat video gua yang terbaru selanjutnya. Oke, gua nyalip dulu. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.